min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya taqwallah. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersama-sama dikuatkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berbuah ketakwaan, sehingga kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kehidupan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, serta keluarganya, para sahabat dan umat Islam yang senantiasa komitmen dengan dinul Islam ini hingga yaumil akhir kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat, khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan kepada jemaah semuanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat kepada kita, sehingga kemudian kita diberikan kemampuan untuk menyikapi segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan sikap yang benar, sehingga dengan sikap yang benar maka itu menjadi ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam usia 40 tahun dianggap sebagai usia yang istimewa. Usia di mana seseorang memiliki kemantapan, memiliki kematangan, cara pemikiran, cara emosi, secara fisik. Sehingga dengan kematangan itu dia akan mampu menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Dan kita melihat dari sejarah, ternyata Rasulullah Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pada usia yang ke-40 tahun. Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 menyebutkan secara tekstual usia 40 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara teks menyebutkan arba'ina sana, usia 40 tahun. Yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Rabbku, tunjukilah aku kepada Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucu. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyebutkan usia 40 tahun yang disebutkan oleh para ahli tafsir sebagai usia matang yang ditandai dengan kemampuan manusia tersebut untuk bersyukur. Dan di dalam doa yang Allah ajarkan di dalam ayat ini ada 6 indikator syukur. Ada 6 yang kita minta. Yang pertama adalah adanya kesadaran dan keyakinan yang kuat bahwa usia yang dicapai misalnya sampai 40 tahun atau sampai 50 tahun itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinan dan kesadaran itu, maka ciri yang pertama manusia itu akan terus berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan karunia-karunia tersebut, dan dia yakin bahwa dengan taqarrub kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia yang lebih besar dan juga jalan keselamatan bagi kehidupannya. Yang kedua, indikator syukur di dalam ayat ini adalah kemampuan untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di awal ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan memerintahkan, mewasiatkan kepada manusia, wa wasainal insana biwalidayhi, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan Allah gambarkan bagaimana
jasa, kesusahan yang dialami oleh seorang ibu ketika harus mengandung dan kemudian menyapi, kemudian membimbing, membina, mendidik, sehingga kemudian adalah sangat pantas kalau seorang yang sudah dewasa untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa yang dia capai pada usia tersebut mungkin berupa gelar, berupa jabatan, harta yang banyak misalnya, maka itu semua tidak lepas dari jasa kedua orang tua. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat ini, apa yang diminta oleh orang yang bersyukur, yaitu produktivitas di dalam kebaikan, dalam rangka ibadah kepada Allah atau berbuat baik kepada manusia. Kita meminta an a'mala, untuk beramal, berbuat kebaikan. Di dalam surat Al-Hajj, perintah kepada orang yang beriman setelah perintah taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya ayyuhalladzina amanu isjudu warka'u wa'budu. Ya ayyuhalladzina amanu wa'budullaha warka'u wasjudu waf'alul khair. Jadi Allah SWT memerintahkan waf'alul khair. Jadi ruku, sujud, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan waf'alul khair, untuk berbuat kebaikan. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan, memberikan peringatan, barang siapa yang usianya 40 tahun kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, artinya jumlah keburukannya lebih banyak dari kebaikannya, maka bersiap-siaplah dia untuk menyambut api neraka. Jadi memang usia 40 tahun banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita, untuk kita senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita berbuat baik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam berbuat baik untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat disebutkan di dalam ayat ini, indikator orang yang bersyukur adalah berusaha untuk senantiasa memiliki keturunan yang baik. Dia akan mendidik anak-anaknya dan mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang saleh. Dan kemudian yang kelima, orang yang bersyukur ditandai dengan upayanya untuk senantiasa taubat, menjadikan taubat sebagai life skill, gaya hidupnya, membersihkan dirinya dengan proses tazkiyatun nafs, karena dia sadar betul bahwa di dalam kehidupan banyak kesalahan dan dosa yang dia perbuat, sehingga kemudian memanfaatkan waktu-waktunya untuk taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keenam, di dalam ayat ini disebutkan tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Orang yang bersyukur ini adalah ditandai dengan orang yang senantiasa berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang beriman, yang senantiasa terlibat dan berpihak untuk memberikan kebaikan kepada orang yang beriman dan orang yang sesama Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 indikator syukur yang diungkapkan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, yang ini merupakan doa untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa pada khutbah yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah kepada kita, rahmat kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Allah